Baik pemirsa JTV yang dirahmati Allah, kita sedang bicara tentang menggadai tanah, begala tanah bahasa Aceh. Ya. Biasa orang kasihan nah tanah belang macut tapi le hutang balai atau kena persekulah ne terpaksa ke begala tanah belang. Begala ke orang kaya. Katakanlah 10 manyam, 15 manyam. Kemudian air kita boleh le orang kasihan. Bahaya kita boleh le orang kaya 50 ton, 15 ton, 16 ton, 20 ton. Seolah-olah tak ada ke orang kaya. Di sini nadakan ketidakadilan. Ya. Orang kasihan sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi karut lubah ringan lawan dia. Jadi hai kita boleh. Bagaimana menurut Islam yang sebenarnya? Menurut agama Islam, menurut syariat Islam. Ternyata menurut syariat Islam, pegala tanahnya hali. Dan orang galanya nafala. Nafala bantu saudara konyan yang miskin benar. Tetapi karena kage muu, kage membajak sawah, gemuu, sudah berkali-kali panen, kira-kira sudah kembali modalnya, sudah ada untung sedikit, wajib mengembalikan kembali kepada fakir miskin itu. Mengembalikan. Bagaimana dengan modal tadi 15 manyam? Jadi fakir orang-orang itu tidak perlu lagi menebus. Menebus. Ini pendapat Imam Malik, juga pendapat Imam Hanafi, juga Imam Syafi'i. Tetapi yang berlaku di dalam masyarakat Aceh justru bukan agama, adat. Jadi pegala-pegala tanah di Acehnya hukum adat. Nah, menyahai tebuh aku. Tapi pak orang gala. Tapi pak orang gala. Orang kasihan mengkuin-kuin aja wanang yang boleh. Itu yang lain. Bapak, po katanya nak tanah belang tu bapak. Nah, hebat okey je. Nyata katanya. Cuma ele dah tebuh. Maka hiduplah orang miskin itu hartanya ada tetapi sudah digala oleh orang kaya, digadai oleh orang kaya bukan berdasarkan syariat Islam. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Tidak sesuai dengan Islam. Maka ulama mazhab Hanafi mengatakan orang yang menggala begitu adalah riba. Pajuh riba tapi. Jadi tolonglah orang-orang kaya belajar agama, tanya sama dengku-dengku, sama abu-abu dayah. Yang kali dah laban pulang ke dia tahu orang katiannya, baik ni YouTube boleh. Karena kita harus sesuaikan dengan syariat Islam. Bagaimana Ustaz? Baik. Jadi penambahan dari saya, benar sekali yang dibilang oleh Ustaz Amir Hamzah bahwa memang gala sekarang di Aceh itu sudah memang tidak benar lagi, memang tidak sesuai dengan nilai syariah Islam yang sebenarnya. Karena bangka dalam bahasa Aceh bangka gala kebu kaya anggap ada roi mendu. Jadi keamanan berlaku dalam adat katanya. Jadi dalam halnya tidak boleh. Karena apabila seseorang ada unsur harta sebuah ada unsur riba, itu jangan berharap diterima amalnya. Tidak diterima. Dalam sebuah hadis yang perlu diingatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah membuat kamu takjub seseorang memperoleh harta dengan cara yang haram. Apabila dia infak dan sedekahkan tidak diterima, apabila dia pertahankan tidak diberkahi, apabila dia meninggal mati, dia tinggalkan harta tersebut, maka menjadi bekal untuknya di neraka. Ya, baik.
ini kalau kita ada unsur riba dalam harta kita, tidak akan diterima. Tidak ada diterima, amalan ditolak, semua urusan itu semua. Ya, kita perkenalkan seorang mukim ya, imam mukim, kepala mukim itu kan. Namanya Tengku Haji Ali Basya. Beliau imam mukim Kedai Simpang Keramat Aceh Utara. Beliau alim, murid daripada Tumin Lang Belahadi. Karena beliau 7 tahun di pesantren Lang Belahadi. Kemudian beliau juga menjadi orang yang kaya, banyak hartanya. Jadi orang-orang miskin tuh kan pegala tanah pokoknya. Pegala tanah, gebantulah, misalnya guncap, membantu orang beliau. Ya. Kemudian beliau menyuruh juga yang punya tanah itu untuk membajak itu, disuruh mengambil sewa gitu kan, ambil sewa katakanlah seguncah situn. Jadi 5 tahun 5 nguncah kan kaglah, beno gegala 5 nguncah, katuk 5 tahun 5 nguncah kan, lihat gejut tanah pulang. Hana payah tu boleh. Begitu takut beliau kepada yang tidak sesuai dengan Islam. Beliau mau menggadaikan tanah tetapi sesuai dengan syariat. Jadi jarang kita temukan orang-orang seperti Imam Mukim Simpang Keramat itu, dan sekarang beliau adalah juga Imam Cik Masjid Babu Salam Simpang Keramat. Kita beritakan karena memang luar biasa. Jadi ulama-ulama Insafuddin juga pernah bermuzakarah di Melabu, dan waktu itu saya salah seorang peserta. Ulama-ulama Dayah Insafuddin juga mengambil kesimpulan gadai di Aceh itu tidak sesuai dengan syariat. Harus disesuaikan dengan syariat. Kalau sudah kembali modal dan sudah ada untung sedikit, ya harus ada untung juga. Jangan sampai pas sekali. Kenapa harus ada untung? Dengan ada untung kan puas, sama-sama puas. Ya. Misalnya tahun keempat sudah pulang untungnya. Setahun lagi lah. Tahun keempat sudah kembali modal. Boleh setahun lagi untuk mengambil untung. Karena sudah 5 tahun kita pinjamkan uang kepada yang bersangkutan. Tetapi tahun kelima harus dikembalikan semuanya dan tidak perlu ditebus lagi oleh yang menggalakan tadi. Itu hukum Islam. Jadi yang berlaku di Aceh bukanlah hukum Islam. Ini perlu diperlakukan hukum syariat dan meninggalkan hukum adat yang tidak sesuai dengan Islam. Tetapi mungkin orang kaya nggak mau juga. Orang-orang sekarang nggak mau juga. Tiap pulau ke hari wak gala adakah. Itu problemnya juga. Ya. Tetapi betapa banyak harta orang miskin, harta anak yatim dikuasai oleh orang kaya yang punya modal karena digadaikan. Kagak pegala. Anak tu boleh, anak colek pula. Jadi anak-anak yatim menjadi orang-orang miskin. Orang-orang miskin menjadi buruh-buruh yang hina dina. Punya harta tetapi tidak bisa digunakan oleh dia itu. Karena sudah diambil oleh orang kaya. Ini sebuah ketidakadilan. Itulah yang berlaku. Baik pemirsa Carifi, kita tinggalkan masalah gada itu. Kita lihat lagi ya. Kita lihat lagi. Siapa tahu ada masukan. Ada kebetulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bolehkah kita sungkem seperti orang keraton? Sungkem tu kan mencium lutut. Cium lutut. Kedua, pertanyaan saya, bertamu ke rumah orang-orang mapan, elit. Tamu-tamu yang kurang mapan sering terabaikan. Tolong komentar. Hasim, dari Bapak Hasim. Ya. Ada 2 pertanyaan. Yang pertama,
Bolehkah kita sungkem seperti orang keraton? Nanti kedua saya baca lagi. Ya. Pertanyaan pertama, sungkem. Apa itu sungkem? Ya. Kita mencium lutut, mencium lutut, ya, rah aki kadang iraki jib. Itu bukan, tidak ada yang mendasar dalam agama Islam. Tidak ada yang mendasar dalam syariat Islam. Tidak ada. Jadi dalam syariat Islam kita memang boleh memuliakan seseorang, memang nama yang dituakan boleh, memang ada dasarnya, tapi tidak boleh kita berlebihan perilaku kita seolah-olah menganggapnya sudah seperti Nabi. Ya. Adapun menganggapnya mengkultuskan seseorang yang berlebihan, itu tidak boleh. Karena orang yang baik itu, orang yang dituakan itu juga mungkin dia mengajarkan yang rendah hati, mengajarkan berbuat baik, tidak mengajarkan untuk mengkultuskan beliau. Tapi kebiasaan masyarakat kita kadang-kadang di Indonesia ini kita melihat orang berlebihan, tanpa rahagi je birahagi lo. Itu sudah tidak benar dalam syariat. Ya, saya sependapat sekali begitu. Sungkem itu mungkin budaya di Jawa saja, ya. Di Aceh juga tidak ada. Orang Aceh walaupun ibunya dimuliakan standar yang diajarkan oleh Islam, ya. Misalnya bersalaman, ya, pelukan ada gitu kan, itu masih boleh. Cium lutut, cium kaki itu nggak ada di Aceh, tapi di Jawa ada itu. Karena budaya Jawa itu budaya Hindu, sedangkan budaya Aceh adalah budaya Islam. Jadi perbedaan kultur, latar belakang. Nah, jadi orang Jawa juga masuk Islam, tetapi budaya Hindu masih digunakan. Orang Aceh juga Hindu dulu masuk Islam, meninggalkan semuanya, meninggalkan budaya Hindu, meninggalkan nama Hindu. Nah, maka orang Aceh nama-nama Arab semua, nama Islam. Coba lihat di Jawa itu nama Hindu dominan, nah, budaya Hindu masih dominan. Maka sungkem itu bagian dari budaya Hindu yang seharusnya orang Jawa juga harus meninggalkan. Iya. Yang kedua, bertamu ke rumah orang-orang mapan, orang elit, orang the have, orang kaya, ya. Tamu-tamu yang kurang mapan sering terabaikan. Itu bagaimana Ustaz? Tolong komentar, kata Pak Hasim. Ya, hendaknya kita ada adabnya dalam hal bertamu. Ya, ini diperhatikan ada adabnya. Kita jangan memandang dia orang yang tidak punya apa, tapi kita juga memuliakan tamu tersebut. Jadi tidak juga kita terlalu berlebihan. Jadi biasa-biasa saja, ya, seperti kita memuliakan yang lainnya, saudara kita sendiri. Begitu. Ya, bagus. Kita harus melihat tamu itu sama derajatnya, ya. Tidak boleh kita nomor satukan tamu-tamu yang kaya, elit. Misalnya sedang duduk-duduk di ruang tamu, ya. Ada cupo barin, cupo aman, apa aman nanti, urun kasihin. Nah, tiba-tiba datanglah orang kaya, lalu kita katakan, "Neminah do, ni jauh likur, katuk ngon lo yang kaya." Itu menyakiti hati orang miskin. Itu tidak dibolehkan dalam agama. Bagaimana juga sama-sama kita muliakan tamu yang kaya, kita muliakan tamu yang miskin, kita muliakan. Air yang kita berikan kepada tamu juga harus sama. Kalau tamu miskin tadi kita berikan aqua glass, tamu yang kaya juga harus kita berikan aqua glass. Jangan tamu miskin tadi aqua, datang tamu kaya buka kopi, ya. Itu menghinakan orang miskin.
Jadi fal yukrim dhaifah, memuliakan tamu itu harus sederajat. Nah, Rasulullah pernah ditegur oleh Allah abasa wa tawalla, ya. Jadi Muhammad bermuka masam, ya. Karena datang orang miskin, yang datang itu Abdullah bin Umi Maktum, orang buta yang datang. Kemudian datang orang-orang kaya itu. Orang-orang kaya itu kebetulan kafir mereka itu. Sangat dipeduli oleh Rasulullah. Maka ditegur oleh Allah. Ya, ditegur oleh Allah. Padahal orang kafir itu datang hanya sekedar berdebat dengan Rasulullah. Sedangkan Abdullah bin Umi Maktum justru bertanya tentang agama. Jadi Rasulullah pun ditegur. Ketika Abdullah bin Umi Maktum bertanya, Rasulullah justru masam muka. Merasa Rasulullah terganggu dengan orang miskin Abdullah bin Umi Maktum. Maka Allah menegur Rasulullah. Tetapi bukan berarti Allah menegur Rasulullah, Rasulullah itu salah, Rasulullah itu tidak benar, bukan. Itu supaya menjadi pelajaran bagi kita. Rasulullah saja ditegur kalau keliru dalam memuliakan tamu, apalagi kita sebagai manusia biasa juga harus memuliakan tamu. Begitu dalam Islam. Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah SWT, sebenarnya sudah habis pertanyaan, ya. Kita tunggu lagi, ya. Kita bincang-bincang masalah puasana. Ya pemirsa, jangan kemana-mana. Kita kembali setelah jeda iklan berikut.